Halo semuanya, balik lagi dengan gue, Dokter Bertopeng. Hehe. Pertama saya akan membahas dulu. Pertanggal hari ini, pasien yang dinyatakan positif corona ada sekitar 2.400.000-an. Dan untuk angka kematiannya itu 150 ribuan. Dan untuk pasien yang dinyatakan sembuh itu sudah sekitar 690 ribu. Ya, hampir 30%-nya ya, pasiennya udah mulai sembuh. Nah, kita mau bahas apa sih? Di posisi 5 teratas, negara dengan positif coronanya tertinggi, ada satu negara yang memiliki angka kematian paling kecil. Negara mana itu? Negara Jerman. Bayangin bro, pasien di sana yang dinyatakan positif corona ada sekitar 145 ribu. 145 ribu dan angka kematiannya itu sekitar 4.642. Nah, itu kalau kita buat persentase, artinya sekitar 3,1% angka kematiannya. Ini paling kecil dibandingkan 4 negara teratas lainnya. Nah, negara teratas lainnya itu ada Amerika, ada Spanyol, ada Italia, Perancis, dan yang kelima Jerman. Di mana sampai saat ini angka kematian tertinggi dipegang oleh Italia. Nanti kita akan tampilkan data di sini ya. Oke, selanjutnya berapa sih pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari corona? Di Jerman sudah ada sekitar 88.000 pasien dinyatakan sembuh dari corona. Itu artinya sekitar 60%-nya. Dan sebagai perbandingan mungkin di Cina tadi angka kesembuhannya sekarang sudah mencapai 93%. Ya, Cina udah hampir selesai ya melewati pandemi ini, begitu juga dengan Jerman. Dan oh ya, just for info, di Cina angka kematiannya sampai saat ini adalah sekitar 5,5%. Jadi angka kematian di Jerman itu persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan, nggak jauh-jauh amat sih ya, lebih kecil dibandingkan dengan negara Cina. Yuk, apa yang menarik di sini? Sebelum kita membahas kenapa sih angka kematian di Jerman itu kecil, saya mau bahas dulu bagaimana strategi Jerman untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini. Strateginya memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Cina. Cina di mana melakukan lockdown total, ya kita bisa lihat di video saya yang pertama, di situ saya bahas mengenai bagaimana Cina mengendalikan pandemi corona ini. Berbeda dengan Cina, tapi Jerman itu melakukan pemeriksaan massal. Pemeriksaannya benar-benar massal, semua dicek, semua yang ada kontak, semua yang beresiko, semua yang berpotensi dicek semuanya. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Satu, mereka punya sarana dan prasarana kesehatan yang luar biasa. Dan yang kedua, didukung dengan kondisi keuangan yang sangat baik. Bahkan disebutkan bahwa Jerman itu mampu melakukan pemeriksaan sekitar 500.000 orang per harinya. Dan di akhir-akhir, dan kemarin saya baca bahwa Jerman sudah mampu memeriksakan 100.000 orang per hari. Artinya Jerman mampu memeriksakan 700.000 per hari. Dan Jerman masih belum puas dengan kemampuan mereka untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ini. Mereka masih berusaha menaikkan hingga bisa melakukan pemeriksaan sebanyak 200.000 bro per hari. Gila nggak sih? Mereka nggak main-main untuk mengendalikan corona ini. Mereka benar-benar fokus dengan strategi yang mereka lakukan. Ya memang pada akhirnya mereka juga melakukan pembatasan sosial. Karena itu efeknya sangat signifikan dan baik sekali. Jadi strategi yang dilakukan Jerman pada awalnya hanya melakukan pemeriksaan massal dan kemudian akhirnya dikombinasi dengan dilakukan kombinasi dengan karantina wilayah. Oke, tadi adalah sedikit pembahasan mengenai bagaimana Jerman mengendalikan pandemi corona ini. Terus kenapa sih angka kematian di Jerman itu paling kecil? Jawabannya yang pertama adalah Jerman itu nggak melakukan triase. Gila nggak? Mereka nggak pilah-pilah. Pasien dengan gejala ringan pun dianjurkan untuk dirawat di sana. Bayangin, pasien dengan gejala ringan dirawat. Memang agak sedikit berbeda dengan Indonesia, karena ya memang sarana dan prasarana kita berbeda. Tentu strategi penanggulangannya pun berbeda. Dan saya yakin Indonesia akan menemukan caranya sendiri untuk mengendalikan pandemi ini. Terus yang kedua, ternyata setelah dilakukan studi, ternyata rata-rata usia pasien corona di Jerman itu usianya lebih muda dibandingkan
rata-rata 4 negara teratas lainnya. Kalau di Jerman itu rata-rata pasien yang terkena ada di usia 49 tahun. Kalau misalnya di Italia ternyata rata-rata pasien yang terkena itu kalau dihitung 62 tahun. Jadi ini memang salah satu faktor yang menyebabkan angka kematian di Jerman lebih kecil. Cuman kan yang jadi pertanyaan, kok bisa ya orang-orang muda doang yang kena? Ya mungkin di Jerman sudah melakukan screening dini sehingga mereka bisa memisahkan orang-orang tua yang beresiko tinggi, yang komorbidnya tinggi, itu untuk tetap stay at home dan nggak keluar-keluar rumah. Jadi mungkin yang terpapar usianya jauh lebih muda. Terus yang ketiga yaitu strategi Jerman melakukan pemeriksaan masif. Kenapa sih mereka malah nyari-nyari pasien yang positif? Ya karena gini, makin banyak ditemukan kasus yang positif, makin lebih cepat bisa ditanganin. Makin tahu tindakan apa yang dilakukan, makin tahu cara memisahkan mana yang harus diisolasi dan mana yang harus di rumah. Ya begitulah. Jadi strategi Jerman benar-benar luar biasa. Ya ibarat kalau main bola ini udah kayak Belanda dia. Kenapa jadi kayak Belanda ya? Total football. Terus yang keempat, alasan keempat kenapa angka kematian di Jerman itu rendah. Di Jerman memiliki kapasitas rumah sakit intensive care unitnya itu dengan 28.000 bed total. Disertai dengan ventilator. Jadi kalau misalnya dibandingkan proporsi populasi dan jumlah ventilatornya di sini ada yang bilang sekitar 34 ventilator per 100.000 penduduk. Bayangin, Jerman sudah siap menghadapi peperangan melawan pandemi ini ternyata. Dan sekali lagi mereka nggak puas dengan itu. Mereka naikkan kapasitas ICU-nya sekarang di angka 50.000. 50.000 intensive care unit dilengkapi dengan ventilator. Keren. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung ya 50 ventilator per 100.000 penduduk. Terus apa hubungannya? Untuk angka kesakitan, kritikal angka menurut World Meter, serius kritikalnya di Jerman itu cuma 2.889. Dengan kapasitas intensif care yang 50.000, 2.889 itu nggak ada apa-apanya. Ya maksudnya pantas aja Jerman angka kematiannya terkecil. Dan yang kelima, mereka benar-benar melakukan physical distancing dengan ketat. Karena mereka belajar dari kasus yang pertama mereka temukan, itu pasiennya nggak bergejala. Seorang pemuda usianya 22 tahun katanya. Setelah dicek, wah ternyata positif. Nah, setelah itu mereka melakukan tracking. Ya, salah satunya mereka melakukan tracking dengan baik. Jadi setelah ada satu ketemu positif, semuanya di tracking. Langsung diikuti orang-orang yang terpapar dengan orang tersebut, event-event apa yang udah dilalui orang tersebut, semuanya di tracking dan semuanya diperiksa. Semuanya diperiksa tanpa terkecuali satupun. Dan tentu saja diobservasi. Nggak cuma diobservasi aja, tapi diperiksa. Itulah kenapa Jerman memiliki angka kematian paling kecil dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Ya, di sini saya nggak mau membandingkan Jerman dengan Indonesia, karena beda. Infrastrukturnya berbeda, sarana, prasarana kesehatannya juga berbeda, kemudian kemampuan keuangannya juga berbeda. Dan saya yakin sih Indonesia pasti akan mampu mengendalikan virus ini. Saya yakin Indonesia akan keluar dari pandemi ini. Cuman memang kita nggak tahu kapan. Untuk saat ini, kita nggak perlu menyalahkan pemerintah, nggak perlu menyalahkan A, nggak perlu menyalahkan B, nggak perlu menyalahkan rumah sakit, dinas kesehatan. Karena apa? Karena semakin kita menyalahkan, itu hanya akan memperkeruh suasana saja. Saat ini, lakukanlah hal yang bisa kita lakukan. Lakukan hal kecil yang menjadi bagian kita. Kalau bisa melakukan physical distancing, ya stay at home aja di rumah, jangan keluar-keluar. Kalau memang bisa enggak mudik dan pulang pergi keluar kota, ya tetap tinggal di kota Anda berada sekarang. Ya saya tahu sih, memang enggak semua orang bisa stay at home dengan berbagai macam kendalanya. Enggak semua orang bisa bertahan di kota tempat tinggal sekarang, mungkin banyak alasannya. Tapi buat orang-orang yang mampu, tolong lakukan, karena ini akan membantu mempercepat
penyebaran virus corona. Ya, jadi sekian. Oh ya, terakhir saya mau tutup. Di Jerman, ada seorang profesor Clausewitz, ya nggak tahu saya pengejaannya gimana. Dia bilang bahwa kekuatan terbesar dari Jerman adalah kemampuan pengambilan keputusan rasional dari pemerintah dikombinasi dengan kepercayaan warga negaranya terhadap pemerintah yang tinggi. Ya, itu kekuatan terbesar Jerman dalam menghadapi pandemi corona ini. Saya berharap Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Masyarakat bisa meningkatkan kepercayaannya dan pemerintah bisa menunjukkan bahwa mereka mampu menyelesaikan pandemi ini. Ya, sekian dari video dari saya. Terima kasih.